Hai sahabat, jumpa lagi bersama H4 Rider. Saat ini H4 Rider berada di dalam sebuah ruangan, yaitu studio dari Yamaha Motor Bali yang berada di alamat Jalan Diponegoro. Oke, untuk hari ini atau siang ini H4 Rider akan mencoba mengulas, merangkum secara detail, secara ringkas, tapi tetap ada sebuah informasi yang penting yang akan H4 tekankan mengenai dari produk Maxi Family. Buat para sahabat yang sudah tergabung dengan family-nya Maxi atau Maxi Family, H4 Rider ucapkan selamat, dan kalau perlu dikembangkan agar Maxi Family semakin meluas di penjuru Indonesia. Kalau sahabat masih mengingat, beberapa hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 8 November tahun 2020, Yamaha Motor Indonesia baru saja meluncurkan produk terbarunya, yaitu Yamaha All New Aerox 155 Connected. Nah, kalau sahabat amati, ada penambahan kata connected di motor tersebut. Itu artinya bahwasanya Yamaha benar-benar memahami karakter para pengendara di Indonesia, bahwasanya kebutuhan si pengendara Indonesia itu tidak hanya cukup bisa mengendari sebuah motor, namun dapat merasakan kenyamanannya, merasakan dari segi karakter si pengendara, yaitu dari desainnya, kemudian teknologi, dan baru fitur yang dimiliki, yaitu connected tersebut. Kalau kita flashback sebelumnya, di tahun 2015 kurang lebih, seingat H4 Rider tahun 2015 itu Yamaha pertama kali meluncurkan produk Yamaha Aerox. Dan saat ini di tahun 2020 pada tanggal 8 November muncullah Yamaha All New Aerox 155 Connected, dan ada yang versi ABS-nya. Maka dari itu H4 Rider hanya akan mengulas Yamaha All New Aerox 155 Connected yang versi ABS. Kenapa? Karena di versi ABS itu yang benar-benar totalitas dapat dirasakan, oh ini loh perubahan dari Yamaha Aerox dibandingkan dengan Yamaha Aerox yang lama atau yang sebelumnya. Oke sahabat, kita mulai awali dari segi desainnya dulu. Kita amati kalau dari desain, baik itu dari tampilan depan, samping kanan kiri, dan juga di bagian belakang, itu benar-benar sangat terlihat facelift-nya atau perubahan desainnya yang modern dan sporty. Itu ditekankan dari, kalau sahabat perhatikan dari bodi samping, baik itu bagian kanan maupun kiri, itu adanya kombinasi yang mendekati dengan footstep. Itu ada huruf semacam huruf X. Itu merupakan signaturnya Aerox yang terbaru, kombinasi antara super sport dengan skuter, di mana Yamaha Aerox benar-benar dari awal mulai diluncurkan itu ditanami sebuah skuter yang sporty. Dan untuk yang terbaru saat ini lebih diperjelas lagi, lebih desainnya lebih dirubah lagi untuk lebih kelihatan banget karakter si motor sporty skuter. Kemudian dari bagian tampilan depan, ini yang sangat menarik. Kenapa? Ketika kita melihat sebuah produk motor baru, itu tampilan depan yang paling utama sebagai tolak ukur untuk mengetahui, oh ini adalah motor baru atau motor yang lama. Dan untuk H4 sendiri itu sangat-sangat bisa dibilang first impressionnya itu dari tampilan depan, terutama dari DRL-nya. Itu luar biasa, bisa dibilang perubahan yang totalitas yang dari awal tadi H4 sudah sampaikan. DRL-nya bagus, desainnya tajam ke atas, kemudian ditambah dengan body atau fairingnya yang sedikit agak lebar. Itu menunjukkan bahwasanya memang ini perpaduan antara super sport dengan skuter. Nah, untuk di bagian fairing, kalau sahabat amati itu fairingnya sedikit lebih lebar, kokoh, berkarakter, dan ada kesan aksen air scoop atau lubang udara di fairing kanan kiri. Itu juga lebih menegaskan, wah ini benar-benar perpaduan antara super sport dengan skuter. Dan ini lebih menegaskan lagi Aerox emang benar-benar skuter yang sangat-sangat sporty. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Untuk di bagian kaki-kaki, untuk bagian roda depan itu sudah ditanamkan atau disematkan dengan cakram. Untuk bagian suspensi, kalau di bagian depan itu masih menggunakan teleskopik, dan untuk di bagian belakang sudah menggunakan suspensi tabung. Hanya saja remnya masih menggunakan tromol sama dengan sebelumnya. Tapi sahabat tidak perlu khawatir atau tidak perlu kecewa, karena pabrikan sudah memahami karakter dari masing-masing produk yang dia launching. Kenapa masih menggunakan tromol?
ada juga yang sudah double cakram. Itu pasti masing-masing ada fungsinya demi kenyamanan dan keselamatan si user atau si pengendara. Jadi itu bagi H4 Rider bukan sebuah minus. Kalau dilihat, waduh kenapa belum double cakram, kenapa masih tromol. Itu bukan sebuah hal yang minus, melainkan itu sebuah hal yang sudah difikirkan oleh pabrikan bahwasanya demi kenyamanan dan keselamatan si user atau si pengendara. Oke, untuk ukuran bannya itu sekitar sekian. Dan velgnya itu sekitar 14 inch. Dan kalau sahabat amati di bagian spakbor depan itu ada stiker ABS untuk memberikan kesan yang wow, ini motor yang sudah ABS, berarti yang versi tertingginya. Kemudian lanjut kita ke bagian belakang, kaki-kaki belakang. Ukuran velg bannya itu sama 14 inch dan untuk ukuran bannya itu sekitar sekian. Dan yang lebih menarik lagi, yang benar-benar dapat membedakan ini Aerox yang baru dan yang lama, ukuran bannya lebih lebar men, dan tubeless lagi. Dan juga kalau sahabat amati spakbor belakang itu juga sedikit agak lebar dan berkarakter. Kemudian lanjut kita naik ke atas bagian belakang, dari lampu-lampunya juga sama. Lampu belakang itu juga sudah disematkan dengan LED, sama halnya dengan yang bagian lampu depan itu juga sudah LED. Namun untuk lampu sen baik yang di lampu depan maupun yang belakang itu masih halogen. Tapi itu tidak menjadi nilai minus bagi Aerox yang terbaru. Karena apa? Untuk segi pencahayaannya meskipun bolamnya masih halogen itu juga masih layak dan masih sangat terang untuk dilihat ketika jalan di malam hari. Oke, kita lanjut ke bagian atas, bagian jok. Ini adalah nilai plus kedua. Yang pertama dari H4 Rider adalah facelift tampilan depan lampunya itu luar biasa, oke banget nilai plusnya. Yang nilai plus kedua dari segi jok motornya. Kalau sahabat amati, jok motornya tidak banyak perubahan dengan Aerox yang lama, tapi ada nilai yang sahabat dapat temukan yaitu dari aksen jahitan-jahitannya yang H4 bisa katakan rapi banget, jelas, dan ini bukan jahitan-jahitan palsu tapi jahitan yang asli. Sahabat bisa pegang, rasakan ini jahitan asli dan terkesan bener-bener ini adalah skuter yang luxury, sporty, modern, luxury. Untuk segi keempukan, kenyamanan, baik yang jok bagian depan, waktu itu H4 Rider coba untuk tekan-tekan, dan juga jok bagian belakang, si boncenger, itu sama-sama empuk sih, sama-sama nyaman, dan tidak, kalau H4 rasa ya, si boncenger tidak akan merasa pegal di bagian paha. Karena apa? Lekukan joknya itu mengikuti dari karakter si pengendara. Karena balik lagi, ketika kita mengendari motor skuter, itu kan yang diprioritaskan adalah dari safety ridingnya, yaitu dari si paha tersebut itu tidak terlalu melebar, melebihi dari firing si motor tersebut. Begitu juga boncenger, itu sama-sama seirama, rapat, lurus, itu kalau dilihat dari samping kanan atau samping kiri, itu sama, lurus dengan paha si pengendara tersebut. Maka dari itu jok motor dibikin menyesuaikan dengan karakter, sehingga kalau sahabat ada kesan keluhan aku capek, si boncenger merasa capek, merasa lelah atau merasa tidak nyaman, balik lagi berarti cara position ridingnya itu kurang tepat. Oke, sekarang kita lanjut beralih ke bagian control panel atau instrumennya si Aerox yang baru. Tidak ada perbedaan dengan Aerox yang lama, hanya saja untuk tampilan speedometernya Aerox yang terbaru ini terkesan lebih teknologinya itu kelihatan, fiturnya itu kelihatan banget mengikuti tren masa kini. Kalau sahabat amati, ada garis seperti tanduk, itu adalah untuk akselerasi dari sebuah power. Ketika sahabat menarik tuas gas si Yamaha motor Aerox tersebut, itu akan ada bar yang berjalan. Itu keren banget, itu serius. Sekarang H4 akan mencoba dari si pengemudi tersebut, atau di bagian pengemudi di sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri seperti biasa tombol-tombolnya ada, di bagian bawah adalah tombol klakson, kemudian naik ke atasnya ada tombol untuk menyalakan lampu sen, kemudian di atasnya lagi ada tombol untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat. Kemudian di atasnya lagi agak ke belakang itu ada tombol menu yang itu berfungsi untuk menampilkan menu apa saja yang bisa si user atau pengendara lihat di bagian speedometer tersebut. Dan dari keseluruhan tombol-tombol tersebut itu empuk dan tidak perlu menggunakan
tenaga yang harus ditekan terlalu dalam, karena dengan sedikit ditekan saja itu sudah berfungsi kok, baik dari segi klakson, lampu sen, dan sebagainya. Kemudian lanjut di bagian pengemudi sebelah kanan, itu ada paling bawah tombol starter, kemudian di atasnya adalah tombol lampu hazard. Ini sebuah gebrakan yang baru sehingga si user tidak perlu lagi melakukan modifikasi penambahan lampu hazard. Setelah itu tombol yang paling atas itu ada tombol triple S, Start Stop System. Hal tersebut berfungsi ketika motor melaju dan ketika saat berhenti di lampu merah, tombol triple S tersebut diaktifkan, seketika responsifnya itu langsung cepat mati, tidak membutuhkan waktu sekian detik mati. Itu baru benar-benar tombol yang dinamakan cut off. Sama halnya dengan drone. Drone ketika terbang di kemiringan sekitar 60 atau 80 derajat, tek, cut off-nya langsung responsifnya cepat. Nah, kemudian di instrumen panel tersebut itu juga lengkap banget informasinya. Dari jamnya sudah digital, kemudian bisa mengetahui indikator baterai, kemudian oli, kapan waktunya pergantian oli, kemudian kecepatan rata-rata ketika kita mengendarai motor, dan lain sebagainya. Banyak banget yang sahabat bisa temui di tampilan dari speedometer si Aerox yang terbaru tersebut. Dan nilai plus yang ketiga, di tampilan speedometer tersebut tidak hanya sekedar tampilan, melainkan ada teknologi yang disematkan, yaitu smartphone kita bisa terkonek di di speedometer tersebut. Oke, setelah dari tampilan kontrol panel atau speedometernya, kita lanjut di bagian tangki. Pasti sahabat bertanya-tanya, tangkinya kira-kira berapa liter sih? Apakah ada perubahan atau bahkan pengurangan? Sebenarnya tangkinya ada perubahan, lebih banyak kapasitasnya. Untuk Aerox yang lama, H4 ingat kalau nggak salah sekitar 4,5 liter atau 4,7 liter. Untuk Yamaha Aerox yang terbaru ini lebih besar, kapasitas tangki bahan bakarnya sebesar 5,5 liter. Dan hal itu yang menyebabkan ada sedikit pengurangan dari segi bagasi. Tapi sahabat tidak perlu khawatir. Bagasi untuk Aerox yang lama itu kan sekitar 25 liter dapat menampung. Nah, untuk Aerox yang terbaru itu hanya 24 liter. Jadi tidak begitu banyak kok pengurangan dari segi kapasitas bagasi tersebut. Oke. Dari desain udah, kemudian dari tampilan kaki depan maupun belakang udah, lampu-lampu udah, jok udah, kemudian speedometer udah, baru kita akan lanjut ke bagian teknologi. Bagi sahabat yang sudah memiliki atau sudah motornya sudah tiba di rumah, H4 Rider sarankan untuk plastik yang mengcover jok motornya itu jangan dibuang. Ini catatan penting buat sahabat. Kenapa? Di plastik tersebut itu ada sebuah stiker barcode, itu yang ada hubungannya dengan Yamaha Connect atau Y-Connect aplikasi. Karena untuk menghubungkan atau cara kita bisa menghubungkan Yamaha Connect aplikasi tersebut ke motor Aerox tersebut, itu dengan cara melakukan scanner si barcode yang ada di stiker yang nempel di plastik cover jok tersebut, atau bisa memasukkan nomor rangka mesin motor tersebut. Jadi kalau sahabat merasa ini hanya sebatas cover yang untuk biar terkesan ini masih motor baru terus plastiknya dibuang, kalau bisa mungkin itu disimpan, dipotong aja, disimpan, atau kalau enggak difoto. Kalau misalkan untuk ada cadangan kalau suatu saat bisa hilang. Oke sahabat, semoga informasi yang H4 Rider sampaikan dapat memberikan inspirasi atau gambaran untuk bagi sahabat sebelum datang ke masing-masing dealer di provinsi para sahabat, di masing-masing kota para sahabat sudah memahami betul karakter dari Yamaha All New Aerox 155 Connected yang ABS. Karena dari tadi yang H4 Rider sampaikan adalah yang tipe ABS-nya. Karena untuk yang tipe standar itu tidak begitu jauh kok perubahannya atau perbedaannya dengan yang ABS. Untuk yang tipe non ABS itu suspensinya belum tabung, kemudian belum menggunakan keyless, dia masih anak kunci, karena yang ABS itu sudah menggunakan keyless. Kemudian dari segi emblem nama Aerox itu masih berupa stiker, sedangkan yang versi ABS itu sudah bisa dibilang ini eksklusif banget karena dia tulisan atau nama Aerox yang timbul dan keren banget, jadi bukan berupa stiker.
Setelah itu udah pasti dong, karena yang dia bukan ABS berarti tampilan atau rem depan itu belum disematkan dengan ABS. Oke sahabat, sekian dulu informasi yang H4 Raider rangkum tentang Yamaha All New Aerox 155 Connected ABS. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Yamaha full gaspol.